Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Ya, sesuai dengan voting yang kita sudah tunggu-tunggu. Di sini temanya kalian adalah siapakah twin flame kamu, lengkap nama dan zodiak. Oke, kita akan coba untuk twin flame kamu. Berarti adalah cacah jiwa kamu, orang yang satu-satunya, the only one yang kalau aku lihat memiliki kembaran. Tapi secara pribadi aku itu masih agak ambigu ya. Kalau misalnya kembar, sebetulnya kalau kembar di dunia tuh bisa 3 bisa 4 gitu loh, tapi mungkin yang bisa kita temuin cuma satu, yang lainnya sudah nggak tahu kemana. Oke. Chariot ada Leo, ada Scorpio, ada Pisces, ada Cancer, kemudian ada Gemini, ada Taurus, kemudian Capricorn, dan juga Virgo. Orangnya ini adalah seseorang yang penuh dengan ambisi. Orangnya itu adalah orang yang kadang-kadang dia itu jalan dulu. Nah, masalah nanti dia berubah pikiran itu di tengah jalan, urusan belakangan. Tipe-tipenya adalah semangat di awal, nanti kalau udah enggak deh gitu. Ada goyangnya ya. Kemudian orangnya ini sebetulnya suka kayak mendem perasaan, teman-teman. Sesuatu yang nggak diutarakan sama dia. Orangnya lebih tertutup kalau masalah perasaan pribadi. Ya. Kemudian di sini ada the lovers. The lovers artinya adalah dia adalah orang yang penuh dengan cinta, pecinta sejati. Secara komunikasi dia itu hangat, secara fisik itu mungkin dia tuh menarik ya, sensual. Kemudian dia juga charming, ya charming. Dia punya banyak teman di sini, temennya banyak ya, suka ngobrol, suka gosip mungkin. Terus kadang-kadang kamu tuh sampai berpikir, dia ini bener gak sih ada perhatian sama aku? Karena kayaknya dia perhatiannya tuh kayak gak ditunjukin gitu loh, sama semua, rata gitu loh. Ya, ada the death di sini. The death itu Scorpio, terkait dengan satu kehidupan kembali. Jadi orang ini adalah orang yang tahan banting. Jadi kalau dia pernah jatuh, dia akan rebuild kembali kehidupannya. Orangnya itu merasa cukup. Jadi apapun itu, dia tuh punya ambisi, tapi dia bisa berdealing dengan situasi saat itu gitu loh. Orangnya nggak banyak ngomong, jadi tuh apa yang dipikirkan itu karena sudah observasi. Oke? Dan orangnya di sini itu sebetulnya kalau dibilang dia itu helpful, mau menolong, ya dia menolong selama dia punya. Oke? Dia orangnya tidak royal, tidak boros, seefisien mungkin ya. Dia itu meminimalisasi namanya pengeluaran. Bukan aku bilang pelit ya teman-teman, tapi meminimalisasi pengeluaran. The Hangman. Perasaan dia ke kamu, aku lihat di sini ada The Hangman. Terus Five of Baton, Five of Wands. Gini, orang ini diem ya, nggak nyenggol kamu, atau mungkin dia komunikasinya jarang sama kamu, tapi dia mikirin kamu, dia tidak melupakan kamu, tapi dia tidak ada keinginan untuk mau buka omongan. Kenapa? Kalau buka omongan di sini sekalinya dia ngomong, jatuhnya kayak nyebelin, kayak pasti ngebuat jadi salah paham. Di sini ada Six of Cups, artinya adalah apa? Dia itu sebetulnya adalah pribadi yang hangat. Dia tuh ingat segala sesuatunya, gimana dia sama kamu. Ibaratnya kayak dia itu ada memori-memori sama kamu yang sebetulnya dia tuh nggak bisa lupain gitu aja.
Ada kartu The Moon. Dia mendekati kamu di sini ya. Irit ngomong itu memang sudah rencana gitu loh. Dengan diam-diam dia memang sudah punya strategi seperti itu sama kamu. Kenapa? Karena ya mungkin ya teman-teman, dikala kalian bicara, bukannya kalian ini makin asik, makin seru, tapi kayak makin ngebuat kamu tuh jengkel. Sekali-kalinya dateng ada aja gitu loh, nggak bisa smooth gitu loh, karena dia emang tipe-tipe orang yang nggak bisa ngungkapin perasaan dengan baik. Perasaannya apa, keluarnya apa. Terus di sini ada Two of Cups. Orang ini memang dengan diam-diam, tidak perlu kamu tahu, dia ada koneksi jiwa sama kamu, ada koneksi sayang sama kamu, dan koneksi batinnya itu kuat teman-teman. Tetapi ada sesuatu yang membuat dia di sini itu kayak takut, ragu, sendiri, kayak merasa dia itu tidak didukung, kayak apa yang dilakukan selalu salah. Jadi dia kayak kayak ada barrier gitu loh, ada kayak jarak antara kamu sama dia. Kita akan buka ya dengan afirmasi kartu lain. Sebenarnya orang ini kenapa dia diem sama kamu? Twin flame kamu ini diem sama kamu, kenapa? Di sini ada Virgo juga ya. Ada Virgo, ada Pisces, rata-rata dari elemen air. Ada juga dari elemen bumi, tapi dominan air di sini. Kenapa dia diem sama kamu? Karena di sini dia melihat dia mau menstabilkan situasi. Kenapa ada kartu Temperance? Wow. Beberapa di antara kalian berdilingnya pasti dia lebih memilih orang ketiga. Bisa jadi orang tuanya nggak setuju, bisa jadi dia milih pekerjaan, dia lebih pro ke teman, pokoknya kamu tuh nggak dipilih gitu ya. Di sini ada Six of Cups, sesuatu yang terus berjalan. Kalau misalnya dia merasa jauh dari kamu, dia akan mendekatkan diri sama kamu dengan ada aja ngomongnya. The Moon. Kenapa ada The Moon di sini? Ada keraguan. Dia juga tuh bingung sama sikap kamu. Kamu tuh sebetulnya kasih dia harapan gak sih untuk bisa bersama? Walaupun ya dia di sini mungkin ada yang lain, atau dia nggak milih kamu. Kamu di sini mau nggak ya jadi bagian hidupnya dia, walaupun dia sudah ada yang lain mungkin. Oke teman-teman, ini ada keluar kartu Two of Cups ya. Ada kesenangan, ada cinta, ada gairah, ada pleasure di sini sama kamu. Tapi walaupun kamu tahu ini tidak bisa dalam jangka waktu yang lama, tapi gairah kalian, cinta kalian, dan dia juga menerima cinta kamu tuh dengan kuat. Makanya dia pasif di sini, karena dia sudah tahu bahwa semuanya ini nggak mungkin gitu loh. Semuanya tuh impossible, semuanya kayak kita tuh susah deh bersama gitu loh. Makanya dia ini nahan diri di sini. Coba kita lihat kenapa ada Seven of Wands di sini. Ada satu keputusan dari dia yang realistik ya. Orangnya realistik. Buat keputusan bahwa memang karena kita nggak bisa bersama ya aku putuskan begini. Kita akan selalu jadi energi yang tarik-menarik, terkoneksi ya. Kebahagiaan itu ada.
Tapi ya jalan yang aku pilih ya memang bukan dengan kamu. Gitu. Terus apa dong yang bisa kita lakukan di sini? Dengan twin flame yang energi tarik-menarik seperti ini. Twin flame itu menimbulkan rasa sayang dan rasa cinta. Ya, ada Two of Cups di sini. Jadi kita juga harus bersinergi, walaupun kita tuh tidak secara fisik saling support lah, kayak teman sama teman aja. Cintanya itu sudah pasti tidak ada jalannya, tapi membara, membara, bergairah. Salah satu sudah pasti otomatis akan ada yang pergi, tidak akan bisa bersatu. Karena berat, beban ini sangat berat untuk dibawa. Yang berakhir, kamu atau dia di sini akan terus membayangi kamu itu dari pikiran. Koneksi dia sama kamu itu via batin. Tapi jalan yang harus dilakukan adalah memang pergi, teman-teman. Jadi kamu sama dia di sini ya akan selalu ada hubungan tarik-menarik. Jujur aja, kalau masalah twin flame itu tidak bisa dipaksakan menjadi cinta. Kalau jadi cinta, hubungan kalian akan rusak. Jadi kalian itu bersinergi tanpa harus cinta gitu loh. Kayak pacaran tapi nggak harus cinta. Jadi kayak saudara dekat, adik, kakak, teman baik, teman yang saling care. Tapi namanya kita manusia, kita tuh nggak akan luput dari namanya gairah dan passion. Seberapa kamu mau sama orang ini, tapi semesta itu nggak akan ngizinin. Ya, semesta itu membiarkan kamu pergi. Kenapa kamu di sini merasakan rasa sakit yang begitu dalam? Aku tahu. Dari semua ini pasti ada pembelajaran. Pembelajaran dari twin flame nomor 1 adalah, dan yang mungkin yang paling ampuh, dan aku tidak akan ngomong lebih banyak lagi. Pelajarannya adalah dimana kita ini harus bisa melepaskan. Dan kamu tahu sih, kalau kita tuh suka banget sama orang ya, suka banget sama benda yang kita tuh nggak bisa untuk misalnya kayak boneka gitu ya, tiba-tiba boneka itu rusak, tiba-tiba boneka itu misalnya, jadi kamu tau kan, ibaratnya kayak boneka nih, kamu udah suka dari kecil, tiba-tiba boneka itu hilang gitu loh, dan kamu tuh sedih banget. Kamu kayak udah kayak ada soul connection sama benda tersebut. Itu pasti kamu sedih. Tapi kamu mau cari kemanapun, ya jawabannya kamu harus melangkah, kamu harus lupain. So, teman-temanku di sini, Super Loveku, selain kita belajar untuk merelakan dan melepaskan adalah ikhlas. Ya, kita tidak boleh ada pikiran bahwa oh beruntung ya pasangannya dapat dia atau gimana. Kita nggak pernah tahu apa yang dia pikirkan tentang kita. Misalnya dia berpikir bahwa wah seandainya ya aku tuh bisa sama nih orang gitu. Ya ini semua tuh hanya permainan pikiran. Kalian itu tetap akan menjadi misteri, teman-teman. Tetap akan jadi misteri, tetap tidak akan terungkap siapakah dan penggantinya tuh pasti banyak ya. Siapakah sosok dia sebenarnya? Itu kita nggak akan pernah bisa match. Semakin kamu mau banyak tahu, semakin kamu nggak jadi. Jadi mendingan kamu melepaskan. Ketika sudah melepaskan, ada yang mengejar.
tapi akan capek. Mau sampai kapan? Ada limitasi di sini. Dan aku melihatnya juga masalahnya itu adalah terkait semuanya tentang komunikasi di antara kalian. Ada komunikasi, ada pinter-pinternya kalian aja bisa connect sama ini orang. Kemudian aku melihat di sini ada Pisces, di mana orang ini itu memang limit sekali, ya. Kayak terbatas sama pikirannya sendiri gitu loh. Padahal nggak ada yang ngalangin, cuman orang ini memang tidak mau berusaha dan mencoba. Orang ini juga diam-diam akan melakukan perubahan, ya. Tapi kesannya lambat ya teman-teman, karena tanggung jawabnya juga besar gitu loh. Dan aku juga melihatnya di sini, orang ini sudah berdisiplin, komitmen dan lain-lain. Kamu akan susah untuk menyuruh dia yang darinya dia introvert, yang cara komunikasinya itu jarang jadi banyak omong, itu nggak akan bisa. Aku, kamu nggak bisa dong setir ngatur-ngatur aku, ya. Tapi ketika kamu menjauh sama dia mikirin kamu, kayak ada yang hilang gitu loh. Jadi energi tarik menariknya di sini sangat kuat. Apa sih yang kalau dibilang twin flame itu nguntungin, juga nggak ada untungnya sama sekali sebetulnya. Malah yang ada buat sedih, buat sakit. Nah, kamu sendiri di sini sampai kapan mau merasakan hal seperti ini? Gak enak loh teman-teman, ngerasain hal yang tidak menentu itu berkali-kali kayak gitu. Hubungan ini akan membuat kamu fokusnya pecah. Kalau kamu yang tadinya hidup kamu teratur, hidupnya lebih indah ya, tanpa mungkin ada gangguan apapun dari eksternal ini, kamu bisa fokus. Tapi ketika sama dia, fokus kamu pecah. Kamu jadi galau, jadi mikirin dia terus. Terus di sini kamu akan kena namanya shadow work. Shadow work itu kamu dalam titik nadir yang paling rendah. Kamu merasa tidak dicintai, kamu merasa kayak aku nggak dihargain sama orang ini. Untuk itu, kamu kan harus tahu bahwa ini sakit. Tolonglah apresiasi dirimu sendiri. Di sini ada namanya moving on. Dibilang katanya semakin cepat kamu meninggalkan orang ini, maka semakin enak hidup kamu. Kamu kalau tidak bisa berdealing atau dia tidak bisa berdealing menjadi teman kamu, hati kamu belum terima, jauhin dulu. Sampai kamu sudah habis cintanya, baru kamu datang lagi. Karena selamanya dia akan mengejar dan mengejar. Dia masih dengan egonya, ya. Dia masih mendengarkan ego, dan kamu pun juga mendengarkan ego. Kalian ini saling kayak kejar mengejar. Tapi takut akan satu hubungan serius, ya, karena posisinya mungkin sudah nggak mungkin bersama, kan gitu. Kamu sudah punya, dia sudah punya, susah teman-teman. Tolonglah mulai sekarang kalian belajar healing, sayangi diri sendiri. Nggak usah mengejar seseorang yang kiranya udah nggak mungkin. Nggak usah mengejar seseorang yang kiranya tidak bisa bersama, karena akan wasting time. Mungkin dia hadir di hidup kamu untuk memberikan kamu satu pelajaran penting. Melepaskan, merelakan, dan mengikhlaskan.
Karena semakin kamu mengejar orang ini, maka chemistry kamu di sini tuh makin gak akan dapet. Yang ada keegoisan, yang ada salah paham. Komunikasi kamu gak akan lancar. Kamu cinta sama dia, kamu suka sama dia, kamu ungkapin sama dia. Gak makin membaik, makin jauh. Coba deh, percaya sama aku. Kalau kamu tidak bisa menyelesaikan masalahmu sendiri, harus terbuka dengan teman terbaik. Teman terbaik itu akan mengguidance kamu untuk melewati masa-masa sulit, atau enggak keluarga, atau enggak orang kamu percaya. Oke? Sekarang kita buka untuk inisial atau zodiaknya ya. Di sini ada huruf I, ada D, ada Q, ada C, ada V, ada F, ada B, ada H, ada I, ada V lagi, ada Z, ada K, ada T, ada R, ada M, ada P, ada A, ada Y, ada Z lagi, ada Q, ada C, ada N, ada O, ada W. Dan zodiak-zodiaknya di sini ada Scorpio, Aquarius, Aries, ada Sagittarius, ada Pisces, ada Cancer. Itu kan elemen air banyak banget. Ada Capricorn, ya. Ada Aries, Pisces, Cancer, ini Aquarius, ada Sagittarius, dan ada Scorpio. Oke. Nah, teman-teman, kira-kira ini adalah pembacaan Twin Flame buat kamu, dan aku akan kasih PR kalian untuk mulai melepaskan dan mengikhlaskan. Anggap aja kalau dia datang, dia ada butuh sama kamu, mau dibantu, oke? Kamu dewa penolongnya atau dia penolongnya. Bye-bye.